Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup tema kita Kerajaan Elohim, ini yang ke-9 ya. Dan kita akan tutup tema ini untuk nanti kita akan masuk tema yang baru. Kembali saya harus mengulangi bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Dialah yang menggerakkan segala sesuatu. Kita hidup dalam Dia, semua manusia percaya tidak percaya ya, semuanya hidup di dalam Dia, oleh Dia, kepada Dia. Alam semesta, Tuhan tidak tinggal dalam alam semesta, tapi alam semesta inilah yang tinggal dalam Tuhan. Dialah yang mengatur semuanya. Ini artinya kedaulatan Tuhan ya. Dia menciptakan terang, menciptakan gelap, menciptakan nasib mujur, menciptakan nasib malang, semuanya ya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Nah, yang kedua, bahwa Tuhan mempunyai rencana memerintah segala sesuatu, memerintah ciptaannya melalui makhluk yang namanya manusia. Tetapi manusia ini harus diproses dulu ya, melalui 2 pohon itu, makan dulu pohon maut itu, merasakan alam kesia-siaan, dan ketika Yesus datang nanti memberikan hidup, pohon kehidupan itu ya. Kemudian di dalam umat pilihannya hidup itu menelan maut, itu pun proses ya. Sedemikian sehingga akhirnya jadilah buah surung ya. Umat pilihan Tuhan tampil di akhir zaman ini, putra-putra Elohim ya, yang siap bersama dengan Tuhan Yesus sebagai raja. Ini umat pilihannya itu adalah imam-imam dan raja-raja, akan melakukan pelayanan terus berjaman-jaman ke depan sampai Bapa menjadi semua dalam semua, sampai tidak ada lagi maut, musuh terakhir dikalahkan. Jadi inilah kerajaan Mesias yang luar biasa itu, yang akan tampil di muka bumi ini ketika Tuhan Yesus nanti datang ya, termanifestasi dia di bumi. Nah, kita akan menutup pembicaraan kita dengan suatu dispensasi yang terakhir itu, dispensasi kegenapan waktu. Dan sebelumnya kita sudah bahas itu dispensasi, saya membaginya menjadi 7 dispensasi ya. Dispensasi itu dari surat 1 Timotius 1:4 itu, bahwa Tuhan memiliki oikonomia, artinya oikos itu rumah-rumah, nomos itu artinya peraturan ya. Jadi Tuhan punya peraturan kerumah tanggaannya dalam dia menggenapi rencananya ini yang memproses manusia menjadi serupa segambar dengan dia. Dia punya, katakanlah dibilang ini periode atau satu zaman di mana Tuhan memperlakukan umatnya dengan cara tertentu ya. Dalam setiap zaman ini Tuhan menginginkan iman, tapi ekspresi daripada iman itu berbeda setiap zaman ya. Kalau zaman sebelum hukum Taurat, orang membuat mezbah ya, bikin korban persembahan. Di zaman Musa ada lagi peraturannya, bahkan kemah sucinya lebih detail lagi. Dan di zaman saat ini, di mana Tuhan menginginkan iman, dan ekspresinya iman itu ibadah dalam roh, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus ya. Ibadah bukan lagi soal ritual, soal organisasi, soal program, soal tempat ini, tempat itu, gunung ini, gunung itu. Tidak lagi. Ekspresi daripada orang percaya di zaman ini, para pemenang, adalah ibadah dalam roh ya. Dalam kehidupan sehari-hari dipimpin Roh Kudus, ya itulah ibadah ya. Nah, mari kita lihat dulu dispensasi yang sudah kita bahas ya, kita singgung karena kita mau masuk nanti 2 dispensasi terakhir ini sebenarnya. Dispensasi kerajaan yang setelah ini, Yesus datang, dia bangun kerajaan yang biasa orang menyebutnya milenium, itu kerajaan 1000 tahun. Kemudian setelah itu satu lagi dispensasi yang namanya nanti dispensasi kegenapan waktu. Kita akan baca itu semuanya ya. Kita lihat dulu yang zaman dispensasi Adam. Ini suatu dispensasi di mana Adam dan Hawa ya menggenapkan rencana Tuhan, beranak cucu, tapi ada seorang yang namanya Kain yang membangun kota ya. Ada seorang Kain yang bahkan dia membunuh adiknya Habel
Kemudian Kain ini dia membangun peradaban manusia dan dia membangun kota, dan Tuhan bekerja lagi melalui Set ya, selain karena Habel sudah dibunuh, Set ini keturunan ini ternyata kawin campur dengan keturunan Kain. Akhirnya Tuhan hapuskan dengan air bah. Itulah masuk dispensasi berikut, yaitu dispensasi Nuh ya. Ada lagi keturunan Nuh, seorang yang namanya Nimrod. Ini Nuh punya anak 3, Ham punya anak Kusi, Kusi punya anak Nimrod. Nimrod ini bangun kerajaan sendiri. Sementara rencana Tuhan, Kejadian 1 ayat 26-28 itu, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita agar mereka berkuasa, berotoritas, menjadi kingdom ya. Memenuhi seluruh bumi, menaklukkannya dan menjadi kingdom ya. Tapi Nimrod membangun kerajaan sendiri. Dia orang yang pertama kali mula berkuasa. Artinya setelah Nimrod, terus manusia-manusia ini dengan kedagingannya ya, dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya selalu ingin berkuasa ya, ingin mengatur, ingin memerintah, tapi yang bukan dibentuk oleh Tuhan. Memang Tuhan ingin manusia memerintah, hanya manusia harus menjadi serupa dulu, segambar dengan dia ya. Jadi setelah Nimrod ini semuanya orang ingin berkuasa ya. Ini kedagingan yang sangat tersembunyi. Nanti setelah itu di zaman ini ada zaman Abraham ya, karena Abraham dipanggil keluar dari pemerintahan manusia ya, dari negeri di mana pecahan kerajaan Nimrod kan itu dihukum dengan Babel itu, dengan kekacauan. Pecahlah kerajaan Nimrod dan Abraham keluar dari salah satu pecahan itu, orang-orang Kasdim itu keluar. Dan Tuhan mau bangun kerajaan surga di muka bumi ini melalui Abraham. Karena dikatakan melalui keturunan Abraham itu Mesias, Tuhan akan bangun kerajaan. Jadi Yesaya 9 jelas itu. Kerajaan Mesias akan menaklukkan segala sesuatu. Perluasannya ya, of the increase of his kingdom, of his government ya. There will be no end. Nggak ada akhirnya. Ini kerajaan Mesias akan terus. Inilah kita nanti. Ketika Tuhan datang, kita akan melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Kerajaan kita akan taklukkan segala sesuatu ya. Sampai nanti Bapak misioner semua, setiap lutut bertelut, lidah mengakui salah Tuhan ya. Yesus juga bilang kalau aku ditinggalkan, aku tarik semua orang dan sebagainya. Jadi kita tahu di zaman Abraham, kemudian ada lagi zaman Musa, dispensasi yang keempat. Ini juga ada zaman Musa, di sini Israel gagal lagi, minta raja lagi ya. Nah ini dia dibuang ke Babel ya. Sudah pulang tuh dari Babel, Ezra ya, Zerubabel, Nehemia. Sudah itu nggak lama kemudian tampil lagi aliran Farisi, Saduki, mahkamah agama ini gila kekuasaan juga ini. Bukan hanya gila hormat, gila semuanya gila semua lah. Nah inilah zaman yang membunuh Tuhan Yesus. Ya, itu makanya dari segala nanti darah seluruh nabi itu dikumpul, ditanggung oleh angkatan ini. Ini angkatan jahat ini ya. Angkatan Sanhedrin. Tapi saudara jangan pikir jahat itu berarti dia pelacur, dia cukai, bukan. Jahat dalam arti ini karena ini dia menentang Tuhan, dia ingin berkuasa, ingin mengatur ya. Ini orang-orang yang taat. Ya, ini tulisan Taurat itu pun ditulis di bajunya. Farisi ahli Taurat itu luar biasa. Sudah tahu kalau orang Yahudi belajar Taurat, perjanjian lama, itu dari 0 sampai 6 tahun umurnya itu bapak ibunya yang ngatur, yang didik. Kemudian dari 6 dia masuk sinagoga. Yang ngajar bukan kayak sekarang guru-guru sekolah minggu yang kadang nggak tahu baca Alkitab. Ya, ini ya nggak semua guru sekolah minggu begitu, tapi ini yang ngajar tuh rabi-rabi yang ya katakanlah S3 lah sekarang yang ngajar anak-anak. Karena orang Jawa dipikir kalau anak udah salah diajar susah nantinya katanya. Jadi ini orang-orang S3 nih yang di sinagoga yang ngajarin anak-anak ini. Dari 6 sampai 11 dia belajar hanya 5 hukum, 5 kitab. Jadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sampai umur 11, jadi dia lulus namanya Son of Law. Ya anak hukum lah kira-kira begitu ya. Dari 11 sampai 17, 18 tahun mulai mereka belajar Ketuvim dan Nebiim. Kitab Nabi-Nabi dan tulisan-tulisan itu ya. Sudah 18 nanti bapaknya itu ngasih ajaran caranya cari uang ya, kemudian dicarikan jodoh juga. Jadi sekitar 18-19 orang-orang Yahudi udah pada kawin di zaman itu ya. Nah baru kemudian kalau mau jadi ahli Taurat terus lagi belajar terus sampai sekitar 40-45 barulah dia dibilang ahli. Ahli Taurat itu karena dia suka nulis.
Alkitab diterjemahin gitu. Tulis ya. Karena ahlinya seringnya dia nulis, karena dulu kan belum ada fotokopi, belum ada percetakan. Jadi ditulis itu. Itu dia hidupnya ya, kerjanya itu aja. Nulis akhirnya jadi ahli dia, ya. Jadi saudara tahu ini orang-orang ini, tapi Yesus bilang inilah angkatan yang jahat. Ya. Ahli Taurat orang Farisi karena ingin berkuasa. Nah, kan begitu Yesus datang sebagai raja, ini roh ingin berkuasa ini nentang Yesus, bunuh, ya. Saudaraku, inilah dunia keagamaan yang saya bilang angkatan jahat itu, dunia keagamaan. Itu makanya Injil Yohanes bilang ini. Saudara perhatikan ya, kalau Rasul Yohanes menulis istilah dunia, itu ada dua artinya. Kalau misalnya dibilang tergantung konteks. Kalau misalnya dibilang karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini, segala mengenai itu dunia yang dimaksud adalah langit, bumi, laut dan segala isinya, khususnya manusia yang dicintai oleh Bapa. Tapi kalau di kitab surat Rasul Yohanes dibilang janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu dunia yang di situ dimaksudkan adalah sistem keagamaan, kosmos, sistem keagamaan yang udah jatuh itu, gereja yang udah jatuh, itulah dunia. Dunia keagamaan di zaman Yohanes itu, ya. Jangan kamu mencintai dunia keagamaan itu. Bahkan Yesus bilang di doa di malam terakhir, Tuhan Yesus bilang, bukan untuk dunia aku berdoa. Itu Yesus bilang dunia itu dunia keagamaan yang membunuh dia itu, Sanhedrin itu, ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka ini, ya. Jadi dunia itu apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu ada dalam dunia keagamaan. Dalam setiap zaman dunia keagamaan sama aja. Zaman ini juga begitu, ya. Dunia keagamaan penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan bersaing ingin menjadi yang paling besar, ya. Membangun denominasi paling besar, membangun bukan gereja ya, jangan bilang gereja. Gereja sudah pecah itu, makanya sejak zaman itu masuklah zaman Musa itu ya. Masuklah satu dispensasi para pemenang. Ini setelah Yesus mati bangkit naik ke surga, dia turun mencurahkan rohnya, roh pemberi hidup, life giving spirit. Inilah dia kumpulan orang yang percaya, inilah dia gereja itu awalnya ya. Yang 120 orang itu. Kemudian di situ di Kisah Para Rasul 20 kita melihat Paulus bilang, dari antara kalian para pemimpin penatua di Efesus akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirinya sendiri. Tadinya murid-murid itu ditarik oleh hanya Roh Kudus. Sudah lihat dalam Kisah Para Rasul itu yang 24 pasal, ada 70 kali istilah Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kata Roh Kudus melarang, bisikan Roh Kudus dan semuanya itu. Roh Kudus mengutus apa semuanya. 70 kali. Karena apa? Karena di situ di zaman itu gereja masih organisme, diatur oleh otoritas hayat, otoritas roh pemberi hayat. Tapi ketika pasal 20, mulai di situ Paulus bilang, akan ada di antara kamu beberapa orang tarik murid-murid kepada dirimu sendiri dengan ajaran palsu. Ya, mulailah gereja pecah. Inilah serigala ganas. Ini pemimpin ini ingin berkuasa atas umat Tuhan, ingin ngatur umat Tuhan. Ya, masuklah sistem pemerintahan manusia itu. Ya, entah dia itu bentuknya sinode, entah dia bentuknya perlokal yang gembala sidang lah, ada sekretaris apa semuanya itu. Ya, inilah gereja dicabik. Sekarang ini ada 5.000 yang besar-besar, Presbyterian, Baptis. Itu bukan gereja, itu kingdom kerajaan sendiri itu, kerajaan manusiawi itu. Denominasi termasuk yang lokal-lokal itu, gembala-gembala sidang itu kerajaannya dia itu, karena dia yang menentukan. Hartanya pun milik dia, dia wariskan nanti sama anaknya biasanya. Ya, itu bukan gereja sudah dicabik-cabik. Nah, umat pemenang ini saya menyebutnya dispensasi para pemenang, the overcomers. Dispensasi para pemenang ini Tuhan seperti Wahyu pasal 2 pasal 3. Barang siapa menang? Menang dari apa? Menang dari ketiga ajaran palsu ini. Jezebel merampas otoritas itu ya. Jadi pemimpin itu membangun sistem pemerintahan manusia, dia rampas otoritas Roh Kudus. Jadi dia bangun, dialah yang membuat planning, organizing, leading, controlling. Dia jadi manajer. Di zaman gereja mula-mula tidak ada manajer. Paulus, Petrus, Yohanes bukan manajer. Sekarang ini dia manajer ya. Ya, pemimpinnya tertinggi itu. Malah sidang, dia ketua sinode. Dia rampas, Jezebel. Kedua, Nikolaus.
masuklah hierarki itu. Karena namanya sistem pemerintahan manusia, pastilah organisasi di situ. Dengan segala program-program, segala apa dana-dana yang ditarik untuk bangun gedung apa semuanya itu, ya. Kemudian, ya, jalan ketiga, Bileam, dagang. Ini para pemimpin denominasi dagang ini. Dia karena dia dengan lempar firman, tak karunia, tak apa juga nanti dapat duit. Ya. Sistem Bileam. Dalam dunia kekristenan sudah biasa itu. Ya. Dianggap wajar lah orang yang melayani hidup dari iman, dari umat. Hah, ya lain loh dengan Paulus itu. Memang Paulus sekali-sekali kadang-kadang dapat dana dari Filipi, dari gereja Filipi, ya, tapi nggak terus kayak sekarang sistem gaji. Nggak gitu, ya. Udah zamannya sekarang bukan zamannya kebodohan, ini sekarang zamannya dibukakan Tuhan. Ya. Jadi inilah dia dispensasi kelima, overcomers, para pemenang. Orang-orang pemenang ini orang-orang yang tidak ambil bagian dalam sistem keagamaan itu atau dunia keagamaan yang zaman ini. Tidak ambil bagian. Dia orang-orang sederhana. Orang-orang yang melayani di luar sistem. Ya, karena saya sudah bikin ibadah di luar kemah. Ya, kayak Musa, waktu orang Israel menyembah berhala, jatuh dalam anak lembu emas, Musa bikin kemah pertemuan di luar perkemahan. Siapa yang mencari Tuhan, datang ke sini. Dalam dunia keagamaan orang udah susah cari Tuhan. Karena di sana udah main uang, jabatan, ajaran begini, perpuluhan lah, buah sulung lah, uang semua ya. Kekayaan begini, macam-macam. Ya sudah campur aduk ya. Saudara kalau mau cari Tuhan sungguh-sungguh keluar daripada kekacauan itu. Ya. Wahyu pasal 18 ayat 4 bilang, "Hai umatku, keluarlah." Ya. Nah, kalau mau cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Kalau udah di dalam dunia keagamaan udah terlalu banyak permainan di sana. Ya terlalu banyak trik-triknya. Ya, udah susah itu. Sekarang kita masuk satu dispensasi lagi yang terakhir yang keenam, yaitu dispensasi kerajaan 1000 tahun. Mari kita baca dulu Wahyu pasal 20 ayat 4 ya. Ini begini ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya ini ya, ingat kuasa menghakimi. Yesaya 26 ayat 9. Apabila Tuhan menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal kebenaran. Jadi kuasa untuk menghakimi diberikan kepada Tuhan Yesus dan para pemenangnya. Ya. Tuhan Yesus dan para pemenangnya ini diberikan kuasa untuk menghakimi jiwa-jiwa sampai nanti semua jiwa-jiwa mengenal kebenaran. Nah ini dia dispensasi di kerajaan 1000 tahun sebentar lagi. Saya berharap inilah dia kedatangan Tuhan itu, di mana Tuhan datang melalui dan di dalam orang-orang para pemenangnya itu ditegakkanlah kerajaan di bumi ini. Ya, 1000 tahun. Ini zaman yang luar biasa. Tapi masih ada satu lagi zaman. Itulah zaman dispensasi kegenapan waktu. Saya akan baca ini Efesus 1:10, tapi ini kita harus baca beberapa terjemahan ini kayaknya karena beda-beda dia. Coba dulu ya, Efesus 1 ayat 10. Ini dispensasi terakhir, yang ketujuh. Suatu dispensasi yang bahasa Inggrisnya the age of the ages. Zaman dari zaman-zaman. Ini puncaknya lah ya. Nanti kita lihat. Sebentar ya, baca dulu ya. Efesus 1 ayat 10 ya. Ini LI dulu bacanya ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Ini agak sulit, nggak terlalu cocok. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Garis bawah ya, segala sesuatu ya. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Coba dulu kita baca ILT ya. ILT dulu ya. Efesus 1:10. Sebagai penata layanan. Nah ini ya, ini udah ada dekat ini. Penata layanan ini terjemahan dari oikonomia ya. Jadi ini dispensasi itu oikonomia ya. Ini yang ketujuh, ini dia yang ketujuh. Sebagai penata layanan oikonomia itu terjemahannya dispensasi, administrasi, manajemen, ekonomi, sama itu artinya ya. Pengaturan kerumah tanggaan, kira-kira begitu ya. Jadi Efesus 10 sebagai penata layanan dari di sini penggenapan saat-saat.
Ini sebenarnya kegenapan waktu. Artinya waktu itu suatu zaman di mana waktu akan habis setelah segalanya selesai. Kira-kira begitu. Ini sebagai penata layanan dari penggenapan saat-saat, kegenapan waktu ini ya. Untuk apa? Merangkum segala sesuatu di dalam Kristus. Ini apanya ya? Terjemahannya merangkum segala sesuatu. Jadi Kristus itu korporat yang di sini ya, yaitu Yesus sebagai kepala dan gereja pemenang sebagai anggota tubuhnya. Itu Kristus korporat. Dan katanya di zaman ini, di zaman nanti dispensasi yang terakhir ini setelah kerajaan 1000 tahun, itu merangkum segala sesuatu di dalam Kristus. Baik hal-hal di dalam sorga maupun hal-hal di atas bumi di dalam dirinya. Mari kita lihat sedikit dulu komentar ya. Ini komentar dari studi kata ini. Karena dispensasi kegenapan waktu ini sangat penting ya. Ini Vincent ini ya. Dia bilang begini ya. The fullness of times is the moment when the successive ages of the gospel dispensation are completed. Artinya kegenapan waktu adalah momen atau saat ya, di mana zaman-zaman dispensasi Injil itu, dispensasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, itu akan disempurnakan, atau yang ketujuh ini artinya menyempurnakan seluruh zaman-zaman. Makanya istilahnya ini dalam bahasa Inggris the age of the ages ya. Zaman dari zaman-zaman, puncaknya zaman ya. Dikatakan di sini to bring back ya, gather around the main point. Main point itu, the head itu artinya Kristus, the main pointnya. Jadi zaman ini adalah satu zaman di mana seluruhnya akan dirangkum, to sum up ya. Jadi nggak ada lagi karena ini no separation existed, nggak ada lagi keterpisahan. Sejak jatuh dalam dosa Adam dan Hawa terjadi keterpisahan, terjadi perpecahan ya. Tapi di zaman yang ketujuh ini, kegenapan waktu, seluruh itu dipulihkan ya. Disinilah makanya nanti kita lihat di zaman yang ketujuh ini, coba kita lihat nanti ya. Ini sudah cukup ya. Nah, ini di sini dikatakan zaman itu, the regathering of all things, pengumpulan segala sesuatu round one point, yaitu Kristus. Ini hampir sama ya, hanya ini disebut restoration, pemulihan, in perfect unity, kesatuan yang sangat sempurna ya. Oke, ini di sini dibilang one kingdom on earth and in heaven. Nanti akhirnya akan jadi satu kerajaan di sorga dan di bumi. Nah, ini dia. Kalau kita melihat ini di zaman ini, apa yang terjadi di zaman ini, di zaman dispensasi kegenapan waktu. Kita lihat ada di situ kota Yerusalem. Ini sebenarnya secara khusus kota Yerusalem itu adalah kerajaan Israel. Disinilah kerajaan Israel dipulihkan. Terlihat di dalam kerajaan kota Yerusalem baru itu ada sungai kehidupan ya. Ada juga pohon kehidupan yang buahnya itu daunnya itu Kejadian 22 ayat 2 ini. Itu saya baca nih, Kejadian 22 ayat 2 ya. Dikatakan di sini di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di sini Israel jadi berkat. Karena daun pohon kehidupan itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya. Kemudian di sini juga mempelai dan anak domba itu berkata, ini lihat pasal 22 itu yang terakhir itu di ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu Yerusalem baru itu, itulah kerajaan Israel itu. Karena perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu yang diperintahkan Musa itu sifatnya suami istri. Makanya kalau Israel menyembah berhala dianggap dia berzina secara rohani. Ya. Jadi dibilang di sini roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan. Sungai yang ngalir itu di Yerusalem baru itu, barang siapa yang mau hendaklah mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi di dispensasi ini kasih karunia makin luar biasa. Sebenarnya jangan mau dibilang lagi ini zaman kasih karunia. Ada para ahli ngomong gitu. Setelah Yesus datang nggak ada lagi kasih karunia. Ini tipu yang mesti dibuang.
Karena kasih karunia di zaman kerajaan 1000 tahun pun ada. Karena di sini para pemenang melayani, menghakimi itu melayani supaya orang mengenal kebenaran. Di zaman berikut dispensasi ke-8 lebih lagi. Kerajaan Israel pun melayani, ya, gratis air kehidupan, ya. Ini kasih karunia melimpah-limpah, ya, kepada semuanya. Bahkan di pasal ini terjadinya di zaman ini ada juga di sini lautan api, ya. Lautan api itu Wahyu 20 ayat 11 ini. Enggak usah kita baca lah, 11-15 ini. Pokoknya ini di ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Banyak orang pikir lautan api itu neraka. Neraka kekal lagi katanya. Itu salah sekali. Ini kitab simbol, bahasa simbol. Lautan itu orang banyak, api itu pemurnian. Jadi lautan api itu suatu kumpulan orang banyak, para pemenang yang memurnikan dalam pelayanan mereka. Jadi mereka ini karena setelah pelayanan ayat 15 ini masuk langit dan bumi yang baru, di mana tidak lagi maut, upah dosa maut. Jangan rubah-rubah. Ada orang bilang upah dosa neraka kekal. Nah ini Alkitab jelas bilang upah dosa maut. Ya memang waktu Adam dan Hawa itu makan pohon, kan pohon maut yang dimakan, bukan pohon neraka kekal. Aduh, jangan lagi mau ditipu-tipu ya. Sekarang ini waktunya para pemenang, ya, umat pemenang akan melihat kebenaran, makin dibukakan Tuhan, ya. Nah, kesimpulannya, apa ini kesimpulan daripada semuanya ini? Ya, kesimpulannya di zaman ini saat ini, ya, ini zaman masing-masing orang punya kerajaan sendiri umumnya. Denominasi itu kerajaan, ya, entah itu namanya Pantekosta, Presbyterian, Gembala Sidang itu pun kerajaannya dia itu, bukan kerajaan Tuhan itu, ya. Itu kerajaan dia tuh, karena dia lah yang ngatur itu semua, ya. Jadi di zaman ini umat pilihannya tidak ambil bagian. Mereka umat pilihan itu orang-orang buangan lah, orang-orang yang dikucilkan, kayak Rasul Yohanes dikucilkan oleh dunia keagamaan, ya. Paulus pun juga dikucilkan juga, Petrus juga dikucilkan oleh Sanhedrin, sama itu, ya. Dalam setiap zaman para pemenang selalu orang-orang yang dikucilkan, dibuang, ya, oleh dunia keagamaan, gak didengar, ya. Kalau orang berasal dari dunia keagamaan, ya tentu khotbahnya didengar oleh dunia keagamaan. Kalau orang nggak berasal dari dunia keagamaan, nggak didengar khotbahnya. Udah pasti itu. Nggak apa-apa, yang penting kita sampaikan aja. Jadi kesimpulannya, para pemenang ini sabar aja. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang kan kita belum memerintah. Kalau yang udah memerintah, ya, punya kerajaan sendiri, ya enggak lagi lah. Masa dia enak di dunia, di zaman ini memerintah, zaman berikut ya enggak lagi lah, ya. Di zaman berikut hanya orang-orang yang di luar sistem itu, enggak ikut ambil bagian dalam Jezabel, Bileam, Nikolaus. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus ini berjaman-jaman, bukan hanya kerja 1000 tahun. Terus satu dispensasi terakhir, dispensasi kegenapan waktu, di mana akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua, segala sesuatu ditaklukkan, tidak lagi maut, ya, segala sesuatu jadi baru. Habis waktu, nggak ada lagi matahari, nggak ada lagi bulan yang mengatur waktu, karena Tuhanlah yang sudah menjadi terangnya. Oh, haleluya itu. Jadi sabarlah Bapak Saudara, ya. Kalau saat ini kita disingkirkan oleh dunia keagamaan, nggak apa-apa. Itu bukti bahwa kita umat pemenang. Kalau saudara dan saya disanjung-sanjung oleh dunia keagamaan, itu justru bukti bahwa kita berasal dari dunia keagamaan. Betul enggak? Ya. Dunia keagamaan ini sudah apa? Orang yang disanjung. Saya beri contoh, ya, Lady Diana itu dulu. Waktu dia matinya itu gila enggak? Dunia keagamaan tuh, bahkan dibacakan ayat 1 Korintus 13 tentang kasih. Tapi tahu enggak dia waktu itu matinya kenapa? Katanya ada paparazzi, dia lagi selingkuh sama siapa? Dodi Al-Fayed, anaknya Muhammad Al-Fayed. Tabrakan, mati dia situ. Tapi dunia keagamaan, dalam dunia keagamaan ini saya katakan, yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa lurus. Yang orang-orang yang dipuji nggak layak, yang dihina justru itu. Jadi puji Tuhan lah jikalau dunia keagamaan menentang kita, menolak kita. Puji Tuhan. Itu bukti bahwa kita tidak ambil bagian dalam dunia keagamaan yang dikuasai oleh Jezabel, Nikolaus, dan Bileam.
Selesai, Bapak Saudara, pengajaran tentang kerajaan Elohim. Ya, kita akan bangun kerajaan, kita akan diberikan kerajaan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Saat ini, ya sudah. Yang penting ada makanan, minuman, beritakan firman. Ya, jangan takut ya. Yesus bilang, aku sudah mengalahkan dunia. Yang dimaksud dunia itu dunia satanan. Bagaimana cara mengalahkannya? Ya, dengan iman. Ya. Baik saudara, kita ada iman. Kita sudah mengalahkan dunia. Haleluya. Amin.